Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SPD Kubur Ruteng Manggarai Flores NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin SPD. Hari ini Kamis 17 November 2022. Hari kita memperingati Santa Elizabeth dari Hungaria. Kita memohon bantuan doanya untuk kita semua. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Kita diingatkan supaya jangan membuat Yesus Kristus menangis. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu merasa sedih kalau kami para murid-Mu berlaku tidak adil dan jujur kepada sesama dan Tuhan. Tuhan, bantulah kami agar selalu sadar bahwa kebaikan tingkah laku kami akan mendatangkan kebahagiaan bagi-Mu. Sebaliknya, keburukan kami akan mendatangkan kesedihan dan tangisan bagi-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengeliling engkau dan kubu dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jangan membuat saudara kita Yesus Kristus menangis. Hari ini kita merayakan pesta peringatan Santa Elizabeth dari Hungaria. Elizabeth adalah anak dari Raja Hungaria, pasangan Andreas II dan Gertrud. Elizabeth kawin dengan Pangeran Ludwig dari Thuringia. Sewaktu suaminya meninggal, ia menjadi anggota Ordo ketiga Santo Fransiskus dan sangat aktif melayani orang miskin dengan kekayaannya. Elizabeth tetap hidup sederhana, tidak seperti penghuni istana lainnya yang serba mewah. Ia bahkan sangat sosial dan menunjukkan perhatian dan cinta kasih yang besar kepada fakir miskin itu. Hal itu tidak disukai oleh kaum keluarganya. Mereka menuduh Elizabeth memboroskan harta suaminya. Suatu hari ia dipergoki oleh suaminya ketika sedang keluar membawa sebuah keranjang berisi roti. "Apa yang kau bawa itu?" tanya suaminya dengan suara keras dan kasar.
Elizabeth agak takut, tetapi dengan serta-merta ia menjawab, bunga mawar emas. Suaminya tidak percaya dan segera menggeledah bungkusan di dalam keranjang itu. Dan ternyata benar, keranjang itu berisi bunga mawar yang masih segar. Sejak itu, Ludwig suaminya semakin menyayangi Elizabeth dan hidup rukun dengannya. Mudah-mudahan sikap dan kesaksian hidup Elizabeth yang begitu murah hati, sederhana, dan berbelas kasihan kepada orang miskin juga turut mempengaruhi hidup kita. Walaupun ia tidak disenangi oleh penghuni istana karena selalu melayani orang miskin, Elizabeth tetap meneruskan perbuatannya itu. Itulah talenta yang diberikan Tuhan kepadanya. Tekun dan setia melayani orang miskin walaupun selalu ditantang. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar lewat Injil bahwa Yesus Kristus menangisi Yerusalem. Katanya, wahai Yerusalem, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Mereka akan membinasakan engkau. Lewat ungkapan perasaannya ini, kita bisa rasakan kepedihan hati Yesus. Dia yang adalah Mesias, Raja Damai, tidak dikenal oleh penduduk Yerusalem. Segala usahanya untuk memenangkan hati mereka tidak berhasil. Ia sudah tunjukkan kebaikan kepada mereka, tetapi yang diterimanya hanyalah keburukan. Ia sudah merangkul orang berdosa agar yang lain pun turut bertobat, tetapi yang dialaminya hanya ketegaran hati dan kesombongan. Ia sudah menghidupkan orang mati agar orang lain pun percaya bahwa ia adalah penguasa kehidupan dan bisa memberi hidup. Tetapi yang dialami hanya kematian iman. Yesus sungguh merasa sedih. Ia selalu ditolak oleh pemuka-pemuka agama. Kesombongan tingkah laku mereka sudah menjerat diri mereka sendiri, dan mereka harus menerima segala konsekuensinya. Pikiran dan hati mereka sudah tertutup dan tidak bisa menerima perdamaian dan tawaran ilahi. Yesus Kristus gugurkan air matanya sebagai ungkapan rasa sedih karena ditolak. Pernahkah saudara-saudari dan anak terkasih alami bagaimana rasanya kalau kita ditolak oleh sesama, walaupun kita sudah melakukan banyak kebaikan untuk orang lain? Kalau Anda pernah mengalaminya, maka Anda sudah bisa membayangkan kepedihan hati Yesus. Bagaimana Yesus begitu banyak membuat kebaikan, tetapi jawabannya sama sekali bertentangan. Malah ia disengsarakan, disalib, dan mati di kayu salib. Santa Elizabeth yang kita peringati hari ini sudah alami yang sama. Ia ditolak oleh sesamanya yang ada di dalam istana. Ia sudah berbuat begitu banyak kebaikan untuk orang miskin, tetapi orang lain selalu menganggapnya menghambur-hamburkan harta.
Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, janganlah membuat saudara kita Yesus Kristus menangis. Ia sudah terlalu banyak memikul dosa kita. Sebaliknya ikutilah semangat hidup Santa Elizabeth, saudari kita. Promosikan kesetiaan dan ketekunan dalam menjalankan tugas dan ajaran Kristus. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu sadarkan kita bahwa kebaikan tingkah laku kita akan mendatangkan kebahagiaan bagi Tuhan dan bagi diri kita sendiri. Dan sebaliknya, keburukan kita akan mendatangkan kesedihan dan tangisan bagi Tuhan dan juga kesengsaraan dan kematian bagi jiwa kita. Kita meminta Santa Elizabeth dan Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.